sebenarnya sih asik-asik aja buat pemula pun sebenarnya bisa. Yang tempat favorit gue tetap sih di Pondok Rasta. Asik. Iya. Tuh Gunung Raung tuh ekstrim, nggak se-ekstrim gitu. Makin dah. Oke, selamat malam untuk semuanya. Kali ini kembali lagi di channel Official Perahu. Yeay. Bersama kawan gue, Idung ya kan. Jangan lupa senyum. Nah, kabar bagaimana, Dum? Alhamdulillah sejahtera selalu, kita masih stabil. Nah, soal pandemi ini keuangan bagaimana itu ya kan? Hah? Soal pandemi ini keuangan bagaimana? Lu jangan dikata kalau itu minum rokok enak kali ya. Coba rokok dulu nih. Yang rokok. Kedatangan gue ini ke sini jadi mau sharing gitu. Mau ngabisin makanan gua? Enggak. Ya, sebenarnya sih ini udah termasuk ngabisin makanan. Oh iya. Tamu ya kan? Ya, malam-malam datang jauh. Nah, jadi kan gue pengen sedikit denger lah dari pendakian lu Raung kemarin sama gue. Cuma kan setiap orang kan beda cerita ya. Datang ke gue kesini pengen lu berbagi cerita sama gue buat channel gue ini, biar kawan-kawan gue ini jadi tahu loh, ini lo asik ngedaki Gunung Raung ya kan, perjuangannya gitu. Emang kita pernah naik bareng Ul ya? Kayaknya pernah sih. Itu kan naik bareng tapi ingat dulu ya, ingat dulu. Raung. Oh iya kayaknya pernah gua sama lu ya. Iya. Raung kali baru. Pak. Itu siapa dulu? Gua kenal yang Pas itu bukan itu. Pasnaria. Bukan. Cak siapa? Bendot. Cak Bendot. Gue inget tuh gua awal-awal Cak Bendot. Waktu ke rumah dia kan sebelum kita naik dulu tuh ya, Iya. waktu hujan-hujan. dia yang sering kita datangin tuh. Iya, kan. pokoknya dia ya, pokoknya intinya dia udah tuh Cak Bendot. Yang air gua kasih sepatu dia akhirnya tuh pulangnya. Karena sepatu udah jebol. Itu sempat dia nanya kabar lu juga itu. Cak Bendot? Iya. Terus dia gimana kabarnya tuh? Nah, alhamdulillah sih dia baik. 8 hari itu dia ya ada musibah lah, istrinya gitu kan sakit gitu. Alhamdulillah dan baik sih. Tapi di situ seru juga sih kita ya. Seru juga kita naik waktu itu kondisinya kondisi musim hujan kita lihat. Oh itu mau naik aja kayaknya. Oh iya di hujan Pandang-pandang mulu tuh. Iya kita Pandang-pandang mau yang sempatnya tadi mau berangkat jam 7 nggak jadi, jam 9 nggak jadi karena hujan kan. Akhirnya kita jalan jam 10. Naik Gojek aplikasi ya gak? Aplikasi Gojek. Karena memang kalau jalan tuh datang penyakit. Iya, ya lo tau sendiri jalan dari ke Busuto ke Busunaria aja kalau jalan kaki mah. Gue mah mendingan nunggu di bawah aja dah. Gue mendingan nunggu cerita aja ntar. Cerita ya dah. Kita Gojek lah kita tuh ke Busunaria kan, hujan-hujan, pakai plastik. Seru juga gitu. Busunaria, kopinya sih asik dia. Oh itu pendaki itu inget gak lu yang kalau kita disediain kopi nih, lu kalau nggak Kalau minum iya itu pasti. domelin sama dia Iya. ya. Gue mau jangan kan minum, gue mau nyendok nasi gitu. Iya kan? Kita malah orang itu cuma nyedek nasi. Ya, tapi belum lama itu udah apa dah pas nari almarhum. Iya tahu benar kabarnya tuh, Alhamdulillah tuh bikin cerita lah. Dengar kabar juga dari kawan-kawan di sana hari Rabu sekarang pagi lah atau siang gitu kan. Tapi jalur masih kayak dulu, Jalur masih nggak ada perubahan. nggak ada. Justru ini gua udah lama juga nih nggak naik ke sana. Nggak naik, makanya konten gue ini nggak ada dokumenter ya kan. Video yang harus gua share bagi-bagi kawan-kawan jadi nikmati. Bikin lagi Jadi, lah, bikin. Di pandemi ini gue pengen sedikit sharing-sharing aja dulu lah ya kan. Sambil nunggu dibuka tuh gunung. Tadi bahas soal pandemi, gue kalau pandemi sekarang lagi sibuk reproduksi loh. Apa itu? Reproduksi? Iya apaan? Itu reproduksi. Oh, gue jelasin secara detail. Ini kan baca secara orang yang berkeluarga. iya. Aduh, pribadi tuh Bang. Jadi gue sibuk reproduksi sekarang. Iya. Setelah pandemi. Tapi pandemi kacau juga sih sekarang ya, udah 2 tahun juga nih kita nih 2 tahun pandemi. Iya. Kacau nih Indonesia nih. Apa-apa Apa-apa aja ya dapat inilah
kayak normal. Kangen juga sebenarnya kita biar bisa naik bareng kayak dulu dan kemana-mana nggak dipersulit. Sekarang kita mau keluar kota aja mau naik kesini harus peraturannya kan ribet. Aduh, peraturannya parah gitu. Sekalipun peraturannya nggak terlalu ribet, kita belum tentu nyampe di sana, kan? Iya. Ngopi, ngopi, Ngopi. saudara, seruput dulu nih. Ayam goreng. Nah, ini soal jalur baru, bagaimana menurut Apa kali baru? Ente nih, ya, jalur kali baru. Jalur kalau baru. Soalnya gue naik Raung cuma jalur itu doang sih ya. Jadi yang gue tahu ya itu doang jalurnya. Jalurnya. Jalur kali baru. Lagi hits Asik kan sih, itu kan, iya. jalur. Sekarang Asik lagi hit. Iya, sampai sekarang pun lagi hits itu. Sekarang lagi hit. Dulu kan nggak terlalu hit. Belum terlalu hits. Berarti dulu hot. Ya, bisa gitu ya. Bisa. Hot sih ya. Iya, dulu hot. Jadi kalau mau datang situ, aduh, ada temennya kagak ya? Ya kan? Kalau sekarang mah ya banyak lah. Tapi enak sih buat kalau emang orang yang buat naik Raung misalnya yang katanya dulu katanya ekstrim lah apalah. Itu kan cuman ininya aja karena sekarang udah safety juga kan. Iya. Kita harus ada gate. Jalurnya juga enak nggak kayak yang dipikirin orang harus climbing itu Iya, kan ekstrim iya. Kayak kalau ngeliat di video-video itu Iya. kan ya. Itu kan memang buat ekstrim banget. iya. Sebenarnya sih asik-asik aja buat pemula pun sebenarnya bisa. Pemula juga bisa. Orang jalur juga sama kayak iklim-iklim tropis, hutan-hutan biasa, iklim tropis biasa aja. Iya, asal jangan jangan- lewatin kebun kopi, ya kan? Jangan lewatin hutan-hutan tropis biasa. Paling jalurnya banyak kan kita ada lumpur main juga ya. Iya. Lumpur sempit gitu aja sih. Tapi sih gue yang paling enak sih ya udah dari dari camp 7 ke atas udah. Oh, Udah itu kalau nikmat camp tuh. 7 ke atas ya udah enak lah. Kita habis ngecamp kan, meskipun jalurnya masih naik, tapi kan jam samin kita kan malam kan. Iya. Jadi kayaknya enak aja gitu. Tapi biasa-biasa aja. tempat favorit gue tetap sih di Pondok Rasta. Asik. Iya kan. Sesuai soalnya ya kan? Iya, iya. Sesuai ya. Bakar dulu dong. Iya. Di Pondok Rasta. Itu pondoknya sempat terbang itu. Apaan? Tahun kemarin itu ada badai, terbang itu pondok. Pondok rasanya terbang. Tahun kemarin. Tahu kan kalau mau summit itu sebelah kanan kan ada Iya. toilet itu terbang ke situ. Jatuh ke bawah. Iya. Jatuh ke bawah. Udah kagak ada pondok rasta. Nggak tahu kan depan Kan kemarin sempet ada kebakaran kayaknya ya? ada kebakaran, sempat ada kebakaran. Kita kemarin juga akhir tahun misalnya sempat ada kebakaran. Nah, pas lagi yang kita naik juga tuh di pos 4 kalau nggak salah ada longsoran yang dijagain makanya kita nggak bisa ngecamp di situ. Oh iya itu. Ya kan? Yang sebelah kanan itu kan, iya ada longsoran longsoran itu. di atasnya lagi kan memang longsor kan jadi kita pakai tali tuh naik tuh inget gak lu? Ya, memang itu pas kita naik cuaca juga. Iya, Cuacanya juga kan. lagi itu kan. Lagi kebagus. Tapi sekarang masih apa udah dibenerin belum jalur tuh? Nah kalau sekarang sih kayaknya belum tahu juga. Tapi terakhir gua naik itu Udah nggak tahun gitu. setengah yang lalu lah gitu kan. Aman sih, udah aman. Nah. Kita naik tahun berapa sih tuh? 17 ya? 17 18 ya? Kita naik di tahun ya antara 2017-an lah, 2017-an lah. 17 akhir. 17 Kalau akhir. 17 akhir ya. 17 akhir itu banyak sih kita itu bawa apa namanya orangnya pasukan itu timnya. Wah itu namanya kayak hujan apa ya kan. Nah ini ada satu nih yang soal kayak puncak bendera ke atas kan harus pakai climbing gitu ya kan. Nah menurut lo saran lo buat ke kawan-kawan ini bagaimana itu ya kan? Soalnya kan bendera ke atas kan harus pakai climbing kan ada aja tuh yang misalkan kayak pendaki. yang "Aduh, yang gua bisa yang nih." oh yang Nah. yang seolah-olah dia pernah udah ada lisensi climbing. Itu Jadi ya kan. nggak mau pakai gate. Iya. Nah kan contohnya yang kemarin pernah ada tuh si siapa dulu tuh yang katanya dia nggak mau pakai gate kan tapi diwajibin kan. Ya sebenarnya sih emang harus sih karena kan buat safety diri kita masing-masing. Kita nggak ada yang tahu namanya di alam kan. Kita main di alam kita nggak tahu kejadian apa itu kan buat safety kita aja. Yang namanya alat-alat gitu ya harus. Kalian kondisi di lapangannya juga kalau kayak Gunung Raung emang harus diwajibin pakai alat-alat kayak gitu. Karena ya memang jalurnya ya. Jalurnya Kanan kita kiri kalau juga. iya kalau modal kita badan aja sih bisa aja sih kalau kita aja mah ya. Cuman kalau yang lain gue juga bingung. Kita juga modal badan juga nekat masuk Nah, juga iya. ada itu kan. Jangan kan gue modal tali rapi aja hidup gitu. Betul. Tapi kan biar safety aja sih sebenarnya biar safety. Itulah prosedur yang sudah ada. Iya harus ikutin SOP. SOP juga kita kan di situ SOP-nya di situ kan sekarang harus kayak gitu kan.
harus ada helm, harus ada pakai helm lah, alat climbing, Iya. ya kan, harus ada Harness. pakai gate. Walaupun kita anak climbing juga. Itu sebenarnya bagus tuh raung. Gue harus ada gate. seneng raung tuh karena yang ngelola masih warga sekitar. Iya, masih Dia warga. belum dikelola sama pemerintah. Yang bikin senengnya naik ke situ ya. Jadi kita makmurin warga-warga situ Iya. juga. Ya memang gue lihat juga, alhamdulillah sih warga itu makmur gitu kan. Iya. Kapan hari gua kesini, udah ada yang beda, udah ada yang beda. Aduh, mantap. Tapi ya kan? si Anu masih ada di situ si Anu. Anu siapa itu Anu? Si Anu yang dagunya lancip. Lagunya lancip. Nah, jadi poin plus dari pendakian Jalur Kalibaru yang sekarang sedang hit ini untuk dari masukan ente ini untuk kawan-kawan official tip Raung bagaimana? Gimana? Poin plus dari pendakian Kalibaru gitu kan. Poin plusnya itu apa itu? Kan ada kan kayak kalau namanya Raung kan kita main climbing kan. Nah, jadinya yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Apalagi ketemu lo. Kadang Bang, saya belum pernah Bisa. climbing gitu. Tadi kan. yang tadi makanya gue jelasin, yang gue bilang tadi nggak semua di pikiran apa pendaki pemula tuh Gunung Raung tuh ekstrim, nggak se ekstrim gitu, nggak ya gimana ya kalau versi gue sih lu sendiri yang bukan biasa sih, jadi sombong lah tuh gue. Ya ilah. Aduh. Lah emang biasa, jalurnya enak, santai, jalurnya enak. Kalau gue nikmatin soalnya, gue kalau di mana-mana naik gunung di mana-mana pun di perjalanan pasti nikmatin perjalanannya. Nah, yang plusnya lagi karena dia ada climbingnya di atas, jadi kan Kita beda bisa dari tahu lah. gunung lain. Iya, di Jadi situ. tahu, oh ini Begitu, climbing iya. ya kan. Oh ini pakai alat ya kan, alat cara pakainya begini. Ikutin jalur Silatul Mustaqim tuh asik tuh. Kita Iya. buat latihan ntar di akhirat ya. Zaman itu kayaknya pasti besar ya. Iya, Kalau iya. Lihat di video-video tuh kecil buat kan. Itu mah kan buatan orang, ul. Kalau pakai drone kan, Hmm. emang keren. Sayang sih gue sono, jadinya gue nggak dapat apa-apa, kabut gara-gara ngikutin nolongin orang itu. Aduh, tapi nggak apa-apa sih, ikhlas sih kalau nolongin gitu. Dan itu kayak misalkan kan ada pendaki, Mbak, Mas, udah sarapan belum? Nanti kita mau sambil. Wah itu tuh, Ya kan? itu bener tuh, penting tuh. Seperti kemarin terjadi itu kan? Ya, itu penting tuh. Sebenarnya nih yang buat teman-teman juga sebelum kita mau naik kemanapun lah, nggak Gunung Raung aja, persiapannya juga harus benar-benar disiapin. Nggak cuma fisik, Iya. mental juga. Yang benar nih Logistik semua apa, mental, ya kan? logistik. Iya kan kadang orang nyiapin cuma fisik, latihan fisik segala macam, mentalnya nggak kena. Dia fisiknya kuat, kalau mentalnya nggak kuat, soalnya bisa down. Fisik dia kuat, kalau kejadian di alam nggak ada mungkin. Cuaca misalnya. Kayak contoh kemarin kita di fisik dia kuat, tapi kalau cuacanya badai, hujan, dan nggak siap kalau kondisi kayak gitu. Latihan Siap lah. iyalah. Jadinya disiapin dapet mental. Iya. Jadi seperti itu Bapak Hari. Karena memang gue ini kan udah lama kagak balik ke Raung ya. Apalagi gua ya. Gue sedikit ada kayak kawan-kawan, masa ini YouTube official Tip Raung belum ada video lagi nih ya kan? Apa enak atau kalau bisa itu kalau ada sharing sama pendaki-pendaki yang pernah naik Raung sama Mas Har gitu ya. Oh. Ini kebetulan nih udah lama nggak ketemu ya kan, malam pula gue datang gitu. Ya kan? Ganggu aja lu, gua lagi enak juga. Ya. Oh, berarti poin plus dari ente, dari kawan aneh ini ya jangan selalu tergantung dengan fisik lah. Iyalah, Ya nggak kan? cuman kita di gunung kan nggak cuma di fisik aja. Mental, Mental. fisik kita harus siapin semuanya ya kan. Dan aturan pun harus kita ikutin, SOP yang ada di tempat kita harus kita ikuti. Sama pengetahuan juga, Bang. Sama pengetahuan juga. Kita sebelum naik gunung manapun kita harus punya pengetahuan tentang gunung itu. Iya, harus kita cari tahu dulu. Cari tahu ya dulu, kan? jangan asal gua naik gunung itu tuh kata orang gini, kata orang katanya, kata orang. Kalau lu benar-benar nggak tahu, jadi harus cari tahu dulu iklimnya di situ gimana, ya kan? Jalurnya gimana, harus cari tahu dulu. Jangan asal naik aja. Aduh. Karena kan anak sekarang kan banyak kejadian kayak gitu kan. Iya. Dia intinya nggak pada Naik, siap. naik, Iya, naik, naik naik. terus di atas kejadian dia bingung mau ngapain tuh. Cuma Iya. dengar kabar ya kan, oh di sana enak. Cuma modal ngeliat foto ya kan. Kadang-kadang Kalau perjuangan. Gue kadang sebel sih tahun sekarang sebenarnya ikut tentang anak-anak pendaki sekarang, jadi gue ngomong sebel aku jadinya. Gara-gara sekarang gue naik gunung yang tadinya gue pengen nyari ketenangan jadi nggak bisa. Iya.
Kayak dulu kita mau naik gunung kemana pun kayaknya enak sepi kita orang. Jadi ya contohnya dulu kita setiap naik gunung pasti kita ketemu orang jadi teman. Karena ya itu sebenarnya ya zaman juga sih ya mungkin Iya, ya. zaman. Karena memang apa ya, dulu zaman kita mungkin kayak sosmed itu kurang update lah. Zaman kita Kalau berarti sekarang tua oleh? ya kan, enggak cuma kayak nggak kuat dipakai Iya. ya dulu mah. Masih muda begini jadinya. Iya, gue intinya itu. Kalau dulu kan pasti kita nggak individualis lah. Iya. Jadi kita ketemu pendaki lain pun pasti sampai berteman sampai sekarang pun. Contohnya banyak teman-teman kita di luar sana yang sampai sekarang tuh ketemu di gunung. Nah sekarang anak sekarang coba kita lihat di gunung masing-masing aja. Iya. Iya kan? Kita naik gunung mana masing-masing aja. Tapi kalau di Raung ya karena emang gunung termasuk eksklusif lah ya, eksklusif di Gunung Jawa. Jadi Jawa, dia jadi emang orang-orang tertentu doang yang naik ke situ. Jadi kalau ketemu ya tetap aja jiwanya masih jiwa-jiwa pendaki lama. Asik sih lah Raung. Raung asik coy. Terima Lu harus kasih ke Raung coy. untuk malam ini gue datengin. Sorry nih ngerepotin ya kan. Lu memang repotin mulu. Nah, kita udah lama nggak jumpa ya kan. Kita berkelana pun udah lama nih. Iya. Kita jalan lagi. Kalau kita bahas berdua perjalanan kita panjang. Iya panjang. Ntar ini 2 minggu juga gak keluar nih bikin video. Bakal ada sesi selanjutnya lagi. Enggak, gua males. Perjalanan. Iya, gua males, Cuma gua. siapa aja ngerepotin. Ya kan? Karena apa? Ini semua ini bapak ini yang ngadain ya kan. Karena cuma modal telepon, ya kan. Di mana posisi di rumah ya kan. Gua mau ngopi situ, tau-taunya ada begini. Ya mungkin sedikit shock lah ya kan. Senang sih gue silaturahmi lagi, temu teman-teman lama lagi. Oke, jadi terima kasih untuk kawan gue nih, gue yang udah mau direpotin. You're welcome, brother. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Yang harus kita ambil itu pertama ya, kita mau naik gunung ya kan. Kita harus tahu, Persiapan. cari tahu dulu gunung apa nih, tipikal apa dia Iya. nih ya kan, yang kita mau daki gitu. Jadi Nggak asal. sembrono lah ya kan. Minimal kita udah tahu dan di situ baru kita praktek gitu ya kan. Gitu. Etika pun harus kita jaga. SOP yang ada di tempat itu harus kita ikutin lah ya kan. Dan untuk mendaki Gunung Raung, lu semua jangan terpacu oleh kayak YouTube, wah jadi mental lu kalah ya kan. Bahwasannya ya karena kita buat video itu ya kan, mungkin kawan-kawan buat video itu biar lebih menarik ya kan. Dia kan Belum buat memuaskan diri dia sendiri. Iya, belum tentu kalau datangin seperti itu gitu. Jadi ya insya Allah aman lah ya kan. Apalagi itu udah ada gate ya kan, udah ada alat climbing pun disediakan situ. Intinya lo jangan pernah takut dengan yang namanya naik Gunung Raung ya kan, karena insya Allah aman selagi kita ikutin prosedur ya kan. Ya dari gua Tambahan dong. mungkin Tambahan satu lagi sih. tambahan. Iya, gua buat teman-teman semua yang mau naik gunung dimanapun gunung, yang penting sampah sih. Sekarang gua ngeliat gunung dimanapun yang gua naik sampah. Ya sampah Gua berantakan ya. nggak bukan ngebedain kita dulu naik gunung ini ya. Iya. Soalnya yang gua rasain sekarang, gua ngeliat sampah di mana-mana gunung, wah parah. Parah. Kalau lu emang lu bener-bener pendaki buat naik gunung, seenggaknya sampah lu sendirilah yang lu bawa, yang lu makan tuh sampah. Kalau lu nggak bisa bawa sampah, lu telan aja tuh plastik-plastiknya. Lu jangan bawain sampah orang dulu dah. Iya, sampah sendiri dulu aja. Udah. Itu aja dulu. Itu dah. Ya kan? Itu aja dulu. Kalau gua sih itu aja sih. Paling kalau ada ini gua butuh. Ada bagi dong. Lu pasti sedikit tahu lah apa kodenya begini ya kan. Jadi oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembali lagi di channel. Jangan lupa senyum.